Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 70. Melepas masa lajang. Mereka berdua menelpon Arita yang sudah jarang banget bertemu karena jarak mereka yang jauh. Hai Arita, sama kita dan Farah bareng. Hai, lagi main di mana nih? Di rumah gue aja, jawab kita. Iya, calon rumah gue juga, kata Farah. Iya deh, yang mau jadi kakak dan adik ipar. Iya dong, lo mau nggak jadi kakak ipar gue? Tanya kita sambil terkekeh. Heh, ngaco. Kak Bayu mau gue kemanain? Buat simpenan dong. Mulut lo, Far, ngaco banget. Amit-amit nih ya, sampai punya simpenan. Dia satu-satunya, tidak akan pernah ada yang lain, kata Anita. Iya deh, percaya. Kapan nih datang ke sini? Sebelum gue nikah nih, kita pesta-pesta gitu, kata Farah. Pesta apa? Kita pesta ke klub gitu sekali-kali sebelum kita menikah, kata Farah. Klub? Jangan aneh-aneh deh, Far. Kita mau menikah. Nanti dibarahin. Enggak, gue gak mau. Lo aja, kata kita. Dia takut kalau nanti dibarahin Gilang. Tak hanya Gilang, dia juga akan dibarahin Raka. Jadi kena 2 kali dia. Iya nih, suka sesat ajakannya. Ya kali, sekali-kali. Kita juga nggak akan ngapa-ngapain di sana, cuma nikmatin aja lampu jedak-jeduk. Sekali seumur hidup nggak masalah kali, biar kita juga merasakan. Gak akan itu minum amer atau soju. Farah masih saja membujuk dua sahabatnya agar mau ke klub. Kalau nggak ngapa-ngapain, ya mending kita rebahan di kasur, lebih sehat dan tidak beresiko, jawab kita. Please lah, sekali-kali kenapa? Heh, memangnya kita izinnya bagaimana sama pacar-pacar kita? Tanya Arita. Ya bilang aja, kita mau pergi hanya bertiga untuk pesta melepaskan masa lajang kita. Setelah menikah ini, kita tidak akan bisa pergi bebas. Farah masih berusaha membujuk. Gue pikir-pikir lagi deh ajakan lo, kata kita. Kafe aja gimana? Lebih aman dan terkendali loh, kata Anita. Udah deh, kalian gak usah ragu atau takut. Kita buat serapi mungkin agar para calon suami kita tidak tahu. Kita pergi 1 atau 2 jam aja gak lebih, pucuk Farah. Kita ajak Vian juga gimana? Kita memberikan ide. Dia kan laki-laki, Git, masa diajak juga? Iya, justru karena dia laki-laki, makanya gue mau ajak dia, biar bisa jagain kita, ujar kita. Ya ada Vian ngadu, gimana sih lo? Ya udah, nanti kita bahas lagi. Gue tutup dulu ya, mau cabut nih, Kak Bayu udah jemput. 2 hari lagi gue balik dan kita akan bersenang-senang melepas masa lajang kita. Dah, Arita melambaikan tangannya. Dah, hati-hati. Sip. Far, siapa sih yang ngasih ide lo buat ke klub malam? Ide gue sendiri lah, cuman kepo, mau lihat aja dalamnya. Dasar suka gak jelas, kita menyatukan tubuhnya ke kasur. Git, nanti setelah kita menikah nih, malam pertama kita gimana ya? Farah menyatukan tubuhnya di sebelah kita. Lo kok tanya gue? Mana gue tahu lah, gue kan juga belum pernah menikah, dan malam pertama. Siapa tahu lo udah coba-coba dulu. Suka salan kalau ngomong, wajah-wajah gue itu memangnya tukang coba-coba. Kita menyentil kening Farah sampai dia meringis. Biasanya nih, orang yang kalem suka diam-diam menghanyutkan, ujar Farah sambil terkekeh. Dan biasanya yang suka menuduh orang itu yang sudah melakukan dan mencari teman agar tidak salah sendirian. Kita membalas ucapan Farah. Apa kita perlu menonton drama Korea yang seperti itu supaya kita gak malu-maluin nanti pas malam pertama, kata Farah. Ide bagus kayaknya. Atau kalau enggak nih, kita lihat tutorial langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, kata kita. Memang ada. Gak tahu juga, gue juga baru kepikiran baru aja, kata kita sambil meringis. Kok gue jadi takut ya? Takut kenapa? Gak tahu, takut aja.
Katanya nih ya, kalau gue dengar-dengar kalau masih melakukan untuk yang pertama kali itu sakit banget. Beneran? Iya, nih ya, gue punya temen. Teman yang mana? Teman lo teman gue juga kan? Ih, ya kan gue juga punya teman TK, SD, SMP. Oke, apa ceritanya? Jadi nih, kan mereka udah pacaran lama, setelah itu menikah. Terus dia cerita kalau setiap malam dia udah panik ketakutan sampai dia nggak mau ngelakuin sampai-sampai 1 minggu baru dia mau, ujarnya. Berarti itu malam ketujuh ya, bukan malam pertama, kata kita sambil tertawa. Ya nggak gitu juga kali. Terus sekarang gimana? Kalau sekarang dia bilang sih, dan bilang kenapa nggak melakukan sejak awal. Beneran nggak sih? Kita agak tidak percaya dengan cerita Farah. Memangnya wajah gue ini terlihat seperti pembohong? Iya, lo kan sering banget tuh ngadi-ngadi. Lo mau gue teleponin temen gue? Farah nggak gas? Ih, emosian lo. Terus gimana nih? Triknya katanya kita malam pakai baju yang biar calon suami kita mulai terpana dengan kecantikan kita. Pasti mereka akan tergoda dengan kita. Setelah itu apa? Gue nggak tahu lanjutannya. Teman gue cuman bilang nikmatin aja malam yang indah. Iya, gak ada solusi dong. Besok gue tanya lagi langkah selanjutnya sama teman gue aja. Seperti rencana kemarin, kita, Farah, dan Anita akan pergi bersama. Waktu menjelang sore, Farah sudah sampai di rumah kita. Kita? Yuhu, seru Farah sembari menaiki tangga. Iya, gue udah selesai, katanya sambil membuka pintu kamarnya. Oke, let's go, kita ke rumah Anita. Farah menggandeng kita. Farah mengendarai mobil dengan sedikit cepat, hingga sampai rumah Anita dalam waktu setengah jam. Anita yang sudah menunggu di depan pintu langsung naik ke mobil. Hai, kangen banget gue sama kalian. Anita memeluk kita yang berada di depan lalu Farah. Iya, sama. Gue juga kangen. Udah lama nih kita gak pergi bertiga seperti ini, kata Farah. Oke, karena ini waktu yang jarang terjadi, makanya kita harus nikmati hari ini. Benar sekali, Git. Oh iya, kita mau kemana dulu nih? Tanya Farah. Tentu saja ke mall, kita cari baju buat perang, jawab Anita. Baju perang? Farah dan kita menatap Anita bersamaan. Iya, perang. Kalian pas malam kan mau gulat, jawab Anita hanya mendapat jawaban pandangan bingung dari kita dan Farah. Ih, gak usah sok pada berlagak polos deh, kata Anita menepuk pundak kita dan Farah bergantian. Hah, perang yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan juga penuh dengan membuat kita melayang bagaikan di angkasa raya bersama bintang-bintang, kata Farah. Betul, jawab Anita sembari menjentikan jarinya. Wah, sepertinya lo sangat berpengalaman deh. Kita menoleh ke belakang sambil tersenyum jahil. Heh, sembarangan. Cuman katanya aja, mana ada gue coba duluan, jelas Anita. Kita, Farah, dan Anita turun dari mobil. Mereka langsung menyerbu toko pakaian. Sini. Anita menarik tangan kita dan Farah. Nih, baju-baju yang sangat recommended buat kalian perang nanti. Anita menunjukkan. Ih, baju apaan ini? Farah meringis. Iya, ini baju haram ini. Gak boleh dipakai. Kita mengambil bajunya lalu mengembalikan lagi ke gantungannya. Aduh, kalian gimana sih? Ini namanya baju dinas, dan dipakai di depan suami kalian aja, jangan dipakai keluar-keluar. Jelas Anita. Oh, jawab kita dan Farah bersamaan. Ini tuh dipakai biar suami-suami kalian lebih, jelas Anita dengan senyum-senyum. Ih, kenapa gue jadi takut sih? Kata kita. Kenapa takut? Anita mengerutkan keningnya. Ya takut aja, gak tahu jelasinnya. Nikmati saja, meskipun awalnya sakit namun lama-lama akan terasa. Percaya deh sama gue, kata Anita meyakinkan. Mau percaya gimana, orang lo nya aja belum menikah. Tapi kau udah mahir banget, kita menatap curiga.
Iya, gue nggak percaya lo masih, kata Farah sambil melipat kedua tangannya. Gue belajar kali, kan sebentar lagi gue nyusulin kalian menikah. Jadi gue harus tahu kiat-kiat agar suami suka sama kita. Contohnya nih dandan. Anita mengambil, kita sama Farah garuk-garuk kepala bersamaan. Terus ada langkah selanjutnya nggak? Tanya kita. Masa iya, gue juga harus ajarin lo, kata Anita. Ya, ajarin lah kita. Kita ini belum tahu apa-apa soal begituan. Tambah Farah. Ayo duduk dulu di sana. Anita menuju kursi yang tak jauh dari mereka. Oke, apa langkah selanjutnya? Farah dan kita sudah kepo. Seperti biasa, kalian mandi. Pakai baju itu terus keluar jalan yang seksi kayak di drama Korea itu, Git. Far. Masa harus begitu? Malu kelihatan agresif banget. Benar kata kita, cewek kan gak boleh agresif. Kata siapa? Kalau memang kalian gak mau ngelakuin itu, setelah mandi kalian naik aja ke kasur lalu berpose, biar suami kalian tertarik. Ternyata diam-diam ilmunya tinggi. Kukira cupu, ternyata suhu. Farah geleng kepala. Udah penjelasannya cukup, sekarang ambil itu, lalu bayar, kata Anita. Setelah berbelanja, mereka langsung ke klub seperti yang direncanakan. Mereka turun dari mobil, melihat jelas orang yang keluar masuk dari tempat itu. Yakin Far, kita mau masuk ke tempat itu? Tanya kita. Yakin aja lah, kita juga udah sampai di sini. Lihat, itu bodyguardnya gede-gede tubuhnya. Lihat juga tuh, mbak-mbak yang masuk seksi banget. Tunjuk kita. Ya namanya juga klub kita, pastilah nggak ada yang pakai pakaian syar'i. Balik aja yuk. Bentar doang, masuk langsung keluar yuk. Gue cuma penasaran lihat dalamnya. Pucuk Farah. Beneran ya, jangan lama-lama, nanti takutnya ditawar om-om, kata kita. Iya, intip dikit aja, janji setelah itu keluar, sampai depan pintu aja. Idih, benar-benar nih orang kayak ngidam. Mereka bertiga berjalan mendekati pintu masuk. Musik terdengar sangat kencang, dan mereka bertiga berhenti di tengah jalan. Mau masuk gak Dih? Tanggung, kayaknya udah sampai depan pintu, kata Rita tiba-tiba. Masuk aja lah, lihat-lihat sebentar habis itu keluar, kita menyetujui. Beneran nih, Farah menjadi heran. Yups, jawab kita. Ucap kita Farah dan juga Anita saat telinga mereka ada yang mencewer. Kak Gilang, kita melebarkan kedua matanya. Raka, Kak Bayu, mereka nyengir ketika melihat calon suami mereka sudah ada di belakangnya. Masuk mobil, kata Gilang dengan nada datar. Wajah Gilang benar-benar datar terlihat marah. Kita, Farah dan Anita langsung naik tanpa protes. Farah, gara-gara elo nih. Ya kan, gue juga nggak tahu. Lagian, mereka kok sampai tahu. Elo pada bilang ya, tuduh Farah. Mana berani kita mengadu? Ya benar aja, elo kali yang posting di media sosial. Gak ada. Buruan masuk, ngobrol aja, kata Raka. Iya, sabar, jawab Farah. Di dalam mobil semua terdiam. Mereka bertiga berada di mobil mafia. Seperti sedang diculik, Gilang, Raka, sama Bayu gak ada senyum-senyumnya. Apa ini ulah Vian? Bisik kita mengingat kemarin Farah mengajaknya, namun menolak. Sepertinya benar. Pasti biang keroknya dia nih, balas Farah. Bentar ya, gue WhatsApp dia. Kita, Vian, lo ngadu ya sama Kak Gilang? Vian, selamat bersenang-senang kawan-kawan aku yang manis. Benar kelakuan Vian, kata Farah setelah ikut membaca balasan WA dari Vian. Awas saja ya, gue becek-becek kalau ketemu nanti, kata Anita. Oke, nanti kita serang bareng-bareng. Kasak-kusuk mulai terdengar di dalam mobil. Raka berdeham dan seketika mereka bertiga diam. Bersambung.